ana sayyidi waladi Adam wala fakhr. Aku ini sayyidnya Adam dan seluruh baninya, seluruh keturunannya, termasuk kita semua ini sampai yaumil hisab. Wala fakhr. Dan Nabi tidak mengatakan ini dengan kesombongan. Apa buktinya bahwa Nabi ini adalah Nabi mengatakan bahwa beliau ini adalah sayyidnya Sayyidi Adam dan seluruh bani, seluruh manusia. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah mengklaim pertama kali ketika di langit. Ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan, Nabi Adam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah, siapakah itu Muhammad? Hingga namanya Engkau sandingkan dengan namamu, wahai Allah." Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Wahai Adam, jika bukan karena dia, aku tidak akan menciptakan seluruh alam semesta. Aku tidak akan menciptakanmu, wahai Adam." Makanya Allah menyebut manusia yang diciptakan pertama itu dengan sebutan Adam. Adam ini terdiri dari 3 huruf. Huruf pertama adalah huruf alif, ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu huruf kedua adalah huruf dal. Dal ini adalah dunia atau material, bentuk fisik atau material. Lalu huruf ketiga adalah huruf mim. Mim adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti sebagaimana jawabannya Allah tadi, bahwa Allah tidak akan menciptakan dal dunia ini kecuali untuk Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi mengatakan, "Ana sayyidi wal Adam, ana sayyidi." Aku ini sayyidnya Adam dan bersama seluruh keturunan. Tapi aku tidak dengan sombong mengatakan hal ini. Karena memang Allah Subhanahu wa taala sudah mengatakan dengan memberikan nama manusia pertama yang diciptakan di surga itu dengan sebutan Adam. Alif, dal, dan mim. Alif Allah, dal dunia, mim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kok kita mau menghilangkan kanjeng Nabi untuk sampai ke surga? Ya enggak mungkin. Karena jika tanpa Nabi, Allah tidak akan menciptakan kita semua. Bahkan Gusti Allah saking cintanya kepada Nabi sampai beliau aku ini sholawatan. Allah memerintahkan kita untuk sholat, Allah tidak sholat. Allah memerintahkan kita zakat, Allah tidak zakat. Allah memerintahkan kita untuk hajjul bait, Allah tidak hajjul bait. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersolawat pada Nabi, Allah tidak menyebut ayat pertamanya ya ayyuhalladzina amanu shollu, tapi Allah mengklaim diri dulu. Allah memberikan contoh bahwa aku beserta seluruh malaikat, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala sebelum memerintahkan pada kita sholawatan, Allah sendiri bersolawat sendiri. Artinya ada sesuatu rahasia yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada suatu kesenangan tersendiri, ada suatu kecintaan sendiri, ada suatu rahmat sendiri, sehingga sebelum Allah ini memerintahkan kepada para malaikat dan pada manusia, Allah bersolawat dulu. Begitu. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kenapa demikian? Karena setan tidak bersolawat. Makanya Allah menyambung ayat tersebut dengan mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu. Kalau dalam ilmu syariah, alladzina amanu ini adalah orang beriman. Wahai penduduk bumi yang beriman, ayo salawatan, ayo salawatan. Kalau kalian enggak salawatan, kalian kebakar. Ayo, kalau kalian enggak salawatan, kalian kebakar. Kalian kebakar hati kalian oleh setan. Kalian akan jadi keras, kalian akan menjadi close minded, kalian tidak akan memiliki perasaan. Kalian hanya berbicara untuk ego kalian melalui perintah setan. Maka jadi jangan dikira ketika kita berdakwah tentang agama, jangan dikira semua yang kita sampaikan ini dari Gusti Allah, belum tentu. Bisa juga dari setan. Karena setan itu lebih alim daripada kita. Kita berbicara syariah, Islam ngerti syariah. Setan ngerti syariah. Tapi setan tidak mengerti hakikah, ini bedanya. Kita berbicara hukum-hukum Islam, syariah Islam, ilmu fikih. Setan mengerti hukum-hukum fikih. Kenapa kok aturan itu dikirim ke bumi? Karena itulah yang dilakukan oleh setan, yaitu pelanggaran itu yang dilakukan oleh setan. Makanya Gusti Allah kasih pembatas. Ayo, mau ini batasnya ini. Setiap hari batasnya dengan sholat 5 waktu. Ramadan batasnya dengan puasa. Itu ada batasannya supaya kalau kalian melewati batas, kalian ketangkep setan.
Dan setan tempatnya di neraka. Kalau kalian ngikuti setan, ya kalian di neraka. Kalau kalian nggak ngikutin setan, kalian bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi belum tentu kalau ketika kita berceramah di mimbar-mimbar atau di masjid-masjid atau di masjid-masjid, belum tentu ini berasal dari Allah. Karena bisa saja dari ego kita, dari hawa nafsu kita yang dikuasai oleh setan. Mungkin bisa saja berceramah sangat memukau sekali karena di belakang ada wanita-wanita cantik mungkin. Ini ilmu dari setan, begitu. Jadi hati-hati makanya. Nah, jadi nggak fokus sama aku soalnya. Iya. Iya. Dari tadi tak kirim cahaya ke sini tapi ditutup. Karena hatinya untuk sesuatu yang lain. Bismillah. Kan katanya kita mau mau bareng-bareng bersama untuk berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Namanya lomba kan berarti kan harus pakai speed. Nggak speed juga berlomba. Kita jalan sana bukan lomba. Makanya insya Allah menyuruhnya kita untuk ya. Kita diperintahkan untuk berlomba-lomba. Apa? Iya. Kita suruh berlomba-lomba. Dan di situ harus ada imamnya kan. Makanya harus ada pembimbingnya. Perlombaan terbaik adalah yusalluna anak. Kenapa? Imamnya langsung Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Masya Allah. Imam tunjukkan. Ayo monggo. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya, godaannya udah turun. Bismillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Loh, aku ngerti hati jenengan, aku Rida tidak kirim cahaya kok hati ditutup terus malah asik dengan imajinasi sendiri. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi seperti itu nggih. Tadi sampai mana kita pembicaranya? Jadi ketika Allah mengatakan ketika Allah mengatakan Adam ini tiga huruf alif, Allah dal dunia mim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya saya mengatakan without Sayyidina Muhammad tanpa Sayyidina Muhammad, maka dal ini akan hilang. Kalau dal ini hilang, maka tinggal huruf alif dan mim. Nah, ilmu baru kan, kalian baru ngerti kan? Alif dan mim itu ada dalam surat Al-Baqarah. Alif lam mim, alif Allah, lam lisanul mim Muhammad sallallahu. Loh, baru ngerti kan? Masya Allah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya ayat berikutnya zalikal kitabul la raib hudal lil Allah ya Rabbi. Nah, Ustaz ini fase semua loh Ustaz. Saya santri jadi saya nggak ngerti. Kalau beli ini pasti ngerti sekali. Untuk itulah mari kita lanjutkan bersolat. Sallu ala Nabi Muhammad. Tuh, ini ilmu-ilmu